daripada kitab Miftah, yang dimana kemarin kita telah membahas tentang pembagian talak itu ada dua macam talak. Ada talak raj'i, ada talak bain. Bain ada dua macam, ada bain bainuna sughroh, ada bain bainuna kubroh. Nah, untuk apa kita mengetahui daripada talak, pembagian talak? Untuk mengetahui hukumnya. Yang pertama adalah apa hukum daripada talak raj'i. Yang kedua, yang nanti akan menjadi pembahasan berikutnya, adalah apa hukum daripada talak bain. Baik bain bainuna sughroh atau bain bainuna kubroh. Nah, di sini musannif rahimahullah ta'ala beliau menyatakan bahwasanya hukum talak ghairil bain, hukum talak yang selain talak bain, wa yusamma talaq raj'iyah, dan ini dinamakan talak raj'i. Apa hukumnya? Wa huwa anna lizauj muraja'ataha. Bahwasanya bagi ente seorang suami itu boleh untuk merujuknya. Dengan syarat dua. Apa itu? Madamat fil iddah, selagi masih berada di masa iddah. Karena rujuk itu la takunu illa fil iddah. Tidak ada kecuali di masa iddah. Artinya kalau sudah di luar masa iddah, kemudian dirujuk, itu tidak bisa. Karena talaknya sudah dijatuhkan talak bain bainuna sughroh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus memakai lafadz. Enggak boleh dengan perbuatan seperti bujuk-bujuk langsung disetubuhi kemudian dianggap rujuk. Enggak seperti itu. Di mazhab kita ya. Ka'an yakula, seperti dia berkata, yakni seorang suami, seperti ente berkata, roja'tuha, roja'tuki, aku merujukmu, aku merujuk dia. Itu jatuhnya rujuk. Mau si perempuan ridho kah, terima kah, enggak terima kah, selama sudah diucapkan rujuk oleh seorang suami, jatuhnya rujuk. Au amsaktuha, atau makai lafadz aku menahannya di tali pernikahanku. Aku menahanmu di tali pernikahanku. Itu jatuhnya jatuh rujuk juga. Au radattuha ila nikahi, au radattuki ila nikahi. Atau aku mengembalikanmu ke dalam tali pernikahanku. Aku mengembalikannya ke dalam tali pernikahanku. Itu juga sudah dianggap rujuk. Sawa'un radiyati zauja amla. Baik istri ente terima atau istri ente enggak terima, ketika ente sudah mengucapkan lafaz rujuk, jatuhnya rujuk. Dengan syarat selama masih di masa iddah dan talaknya itu adalah talak raj'i. Fa iza qala zalika adat lahu ma baqiya min adadit talak. Apabila kita telah merujuk seorang istri, maka masih tersisa bilangan talak yang tersisa. Artinya, jika talaknya masih talak 1, ketika dirujuk bukan berarti ulang dari 0, enggak. Jatuhnya 1. Kalau talaknya talak 2, ketika dirujuk, iya bukan jatuhnya dari 0, enggak, tetap masih 2. Kemudian ketika seorang istri itu telah ditalak dengan talak raj'i, apakah kita hanya melepaskannya begitu saja? Oh, enggak. Kita terikat dengan hukum syariat. Berupa apa? Wa yajibu laha ma yajibu lizaujah. Ketika kita tidak merujuk seorang istri dan istri tersebut masih berada di masa iddah, maka tetap wajib sebagaimana wajibnya seorang istri yang kita berikan. Berupa apa? Nafkah, tempat tinggal, kemudian baju dan berbagai macam perlengkapan, siwa alati tandif, selain daripada alat untuk dipakai bersih-bersih. Nah, di sini yang menarik hanya dijelaskan bahwasanya talak raj'i itu harus memakai lafadz. Kemudian bagaimana kalau kita rujuk seorang perempuan tidak memakai lafadz, melainkan memakai perbuatan. Seperti bujuk-bujuk langsung kita setubuhin aja tuh perempuan tuh. Istri kita yang masih dalam keadaan masa iddah dan talaknya talak raj'i. Apakah ar-raj'a bil fi'il ini dianggap boleh? Maka ada 3 pendapat dalam 4 mazhab. Pendapat yang pertama itu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, dan pendapat yang adhar, yang paling kuat daripada pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka berdua menyatakan bahwasanya rujuk dengan cara perbuatan seperti menyetubuhi itu tidak dihukumi haram,
dan jatuhnya jatuh rujuk. Dan kita boleh memakai pendapat ini. Pendapat kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik. Imam Malik menyatakan rujuk dengan cara perbuatan seperti menyetubuhi itu hukumnya haram. Tapi tetap jatuhnya rujuk. Pendapat yang keempat, ini pendapat yang paling tegas. Yaitu pendapat yang dikemukakan oleh mazhabnya kita, mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpandangan bahwasanya rujuk itu seperti nikah. Dan nikah itu harus ada saksi. Dan minimal daripada saksi rujuk itu adalah ucapannya dia sendiri. Maka oleh karena itu, la takunur raja'atu illa bil qawli, kata beliau. Enggak ada yang namanya rujuk kecuali harus pakai ucapan, tidak boleh pakai perbuatan. Kalau pakai perbuatan, maka yang pertama hukumnya haram, jatuhnya zina, tapi tidak dirajam. Kenapa tidak dirajam? Li wujudi syubhatil mazhab. Karena adanya syubhat di dalam mazhab. Artinya karena adanya pendapat-pendapat di luar mazhab yang menyatakan rujuk dengan cara menyetubuhi ini itu jatuhnya rujuk. Maka oleh karena itu jatuhnya hukumnya dosanya dosa zina, tapi tidak ada rajam, kata beliau. Kemudian apakah rujuk dengan cara perbuatan seperti ini itu jatuhnya rujuk? Menurut Imam Syafi'i tidak jatuh rujuk. Artinya rujuk itu harus memakai ucapan, tidak boleh memakai perbuatan. Khulasohnya, ringkasannya, hukum daripada talak raj'i, kita boleh merujuk seorang istri selama dia masih berada di masa iddah, akan tetapi harus memakai ucapan. Jika kita tidak merujuknya, maka tetap kita masih memiliki kewajiban sebagaimana kewajibannya seorang suami berupa memberikan dia nafkah, tempat tinggal, baju, selain daripada alat-alat yang dipakai untuk andhif atau bersih-bersih. Kemudian hukum daripada rujuk dengan perbuatan itu masih berbeda pendapat para ulama. Di mazhab Imam Abu Hanifah dan di mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal itu memperbolehkan secara mutlak. Di mazhab Imam Malik dihukumi haram tapi jatuhnya rujuk. Di mazhab kita Imam Syafi'i itu hukumnya haram dan tidak jatuh rujuk. Wallahu a'lam bishawab.